Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kantor DPRD dibakar oleh orang-orang yang diduga anggota geng motor. Perusakan juga dilakukan di pos polisi Kota Palembang. Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda dirusak sejumlah orang. 5 kendaraan dinas polisi dan pos penjaga dibakar. Menunjukkan rasa solidaritas, pengendara ojol di Palembang mengumpulkan uang donasi untuk keluarga Afan Kurniawan yang tewas dalam unjuk rasa di Jakarta. Polda Sumatera Selatan menggelar salat gaib untuk pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta kemarin malam. Salat gaib diikuti oleh seluruh anggota Polda Sumsel. Salat gaib secara berjamaah ini dilakukan di Masjid As-Sadah, Polda Sumatera Selatan. Salat ini dilakukan usai sholat Jumat. Salat gaib ditujukan untuk mendoakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada Kamis malam pekan lalu. Jalan Polda Sumatera Selatan untuk melakukan sholat gaib. Pertama mendoakan arwah saudara kita almarhum Afan Kurniawan yang mendapat musibah karena kegiatan dirasa mendapat musibah mengalami kecelakaan dan kita berduka cita mengalami luka dan pada akhirnya meninggal dunia. Semoga arwah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampunkan segala dosanya. Selain itu, sholat gaib juga sebagai bentuk doa bagi anggota Polri yang bertugas mengamankan kericuhan serta harapan persatuan bangsa pasca insiden itu. Sebelumnya, aksi unjuk rasa digelar oleh buruh dan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta pada 28 Agustus. Aksi itu berakhir ricuh. Sementara Afan meninggal dunia saat sedang bekerja dan melintasi jalanan sekitar lokasi kericuan. Saat itu, mobil rantis Brimob melintas dengan cepat untuk membubarkan kericuhan. Afan yang berada di tengah jalan untuk menyeberang tertabrak dan dilindas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, aksi unjuk rasa solidaritas terkait tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob di Palembang berjalan kondusif dan damai. Ratusan driver online di Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mapolda pada Sabtu lalu. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa meminta untuk mengungkap kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan harus transparan, menghukum para pelaku dengan seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang kepolisian yang berlaku dan meminta Kapolri membantu keluarga korban. Usai melakukan orasi, selanjutnya massa dari pengemudi ojek online memberikan surat tuntutan mereka yang diterima oleh Kapolres Tabes Palembang untuk kemudian akan diserahkan pada Kapolda Sumatera Selatan. Tidak boleh ada kegiatan unjuk rasa selalu ditekan dengan cara represif. Kita minta penanganan secara humanis dan tidak boleh ada kekerasan, apalagi sampai menindaklanjuti masyarakat dan apalagi kita. Selain melakukan tuntutan ke Polda Sumatera Selatan, pengemudi ojek online menggelar pengumpulan donasi di 8 titik lampu lalu lintas di sekitar kota Palembang yang nantinya akan diserahkan ke keluarga Afan di Jakarta. Muhammad Ardi melaporkan dari kota Palembang. Demi solidaritas, pengemudi ojol di Palembang rela tidak mencari penumpang beberapa jam. Mereka meluangkan waktu beberapa jam untuk mengumpulkan bantuan uang donasi untuk keluarga Afan Kurniawan di Jakarta.
Sejumlah pengemudi ojek online dan anggota polisi tampak turun ke jalan dan membawa kardus pada Sabtu lalu. Sejumlah pengemudi ojek online dan anggota polisi tampak turun ke jalan dan membawa kotak kardus pada Sabtu lalu. Mereka mengajak pelintas jalan untuk memberikan donasi bagi keluarga Afan Kurniawan di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan di 8 titik yang ada di Kota Palembang selama 3 hari. Hasil solidaritas yang digalang selama 3 hari diserahkan melalui Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan ke keluarga Afan Kurniawan di Jakarta. Saudara yang kejadian di Jakarta. Jadi hari ini tidak narik Kak, khusus ini? Narik cuman sebentar di sini. Sebentar. Iya. Karena solidaritas tadi? Iya, betul. Ini kapan dikirimkan uang hasil sumbangan warga-warga ini? Oh, kalau itu nggak tahu, dari komunitas gokilnya dulu. Oh, nanti Langsung dari sana. Jadi banyak yang tidak narik hari ini Kak, Iya. karena ikut aksi solidaritas Kak ya? Ya betul, nanti kan ini dari Ado langsung disalurkan. Ini sangat berbelasungkawa ya dengan kemarin meninggalnya saudara kita dari pengemudi ojol ya. Tentunya kami Polri, kami adalah sahabat dari masyarakat. Kami ini mitra masyarakat. Kita satu semua untuk kemajuan negara kita ini. Memberikan kasih silaturahmi ya untuk rekan-rekan kita, hanya sekedar untuk membantu, meringankan. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas sesama pengemudi ojek online, mengingat korban Afan meninggal dunia saat sedang bekerja dilindas mobil rantis Brimob yang membubarkan kericuhan. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelaku spesialis pembobol ruko dan rumah di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu diringkus polisi dari Polsek Batu Raja Timur. Dari tangan tersangka disita 2 unit ponsel hasil curian sebagai barang bukti curian. Pria ini tak berdaya diringkus polisi dari Polsek Batu Raja Timur di sebuah jalan Desa Simpang Agung Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ia disergap petugas yang telah membuntutinya saat keluar dari sebuah rumah. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 2 unit ponsel yang diduga hasil curian disimpan di bawah jok sepeda motornya. Leo Anggara ini merupakan pelaku spesialis pembobol ruko dan rumah di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam aksinya, ia kerap mengincar barang-barang elektronik, termasuk ponsel dan televisi. Pelaku tak hanya dikenal sebagai ahli dalam merusak kunci gembok ruko atau rumah, namun ia juga jago membobol password ponsel yang ia curi. Ini kami lakukan di wilayah Polsek Batu Raja Timur, yang mana yang terduga pelaku tersebut adalah spesialis pembobol rumah dan ruko, yang mana si saudara Leo ini juga bisa membuka HP yang terkunci, ahli IT. Jadi untuk itu sama-sama kita ingatkan kepada masyarakat selalu waspada, dan juga mari kita jaga keamanan, ketertiban terutama di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian di 5 lokasi di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Buah dari perbuatannya, ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Didi Ruwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Aksi saling tarik-menarik gerobak mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Ahmad Yani Palembang. Pedagang menangis saat melihat lapaknya dihancurkan petugas. Pedagang menolak lantaran merasa tidak difasilitasi untuk pindah. Aksi saling tarik-menarik gerobak pedagang dengan petugas Satpol PP Kota Palembang ini terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani, Palembang pada Kamis pagi. Meski tindakan tersebut menuai protes pedagang, namun petugas Satpol PP bergeming dan tetap menaikkan gerobak ke atas truk. Bahkan seorang pedagang perempuan hanya bisa menangis saat melihat lapaknya dihancurkan petugas.
Penertiban ini dilakukan karena dinilai keberadaan lapak dan gerobak pedagang dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kawasan Jalan Ahmad Yani. Selain itu, pedagang juga telah diperingatkan sebanyak 3 kali untuk tidak berjualan di trotoar. Namun sejumlah pedagang menolak untuk ditertibkan lantaran merasa tidak difasilitasi untuk pindah. Udah sekolah, anakku nak makan, nak mandung, ini malah dibongkar. Isinya lah habis lah, kosong lah lalu sudah nanti lagi isinya. Bu, kita jualan apa Bu sini Bu? Jual rokok, jual minum, jual kopi. Udah berapa lama kita jualan sini Bu? 8 tahun Ini waktu pembongkaran sudah dikasih tahu belum Bu? sudah dikasih tahu, cuma nak ngomong, nak bongkar lagi. Iya, ngomong ke bongkar baik, kami tak tahu. Jadi gimana Bu ini Bu, kita nggak bisa jualan lagi gitu? Tak bisa jualan lagi, pemerintah nak bisa makan. Ayo. Kita sudah memberikan peringatan yang didahului oleh kelurahan dan kecamatan. Kelurahan kecamatan sudah memberikan peringatan, terus kita susul dengan peringatan dari Satpol PP. Kita berikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan membongkar sendiri. Tapi setelah kita lewat dari 3 hari, bahkan sudah seminggu kita dibongkar, ya akhirnya kita melakukan penertiban. Berapa titik Pak kita akan bongkar pada hari ini Pak? Untuk personil sekitar 40 personil. Pada penertiban kali ini, petugas menyita 20 lapak dan 5 gerobak milik pedagang. Operasi penertiban ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang yang membandel untuk berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Peliputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.